Oke, malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya ingin menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, seperti biasa di malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita menjelang pemilu dan pilpres 2024 nanti yang semakin hari semakin mendekat ya teman-teman. Nah, memang pemilu dan pilpres nih di bulan Februari 2024 ya teman-teman, udah dekat banget. Dan akhir-akhir ini memang banyak geliat dan manuver-manuver yang dilakukan oleh elit partai politik ataupun partai politik untuk menyongsong pemilu 2024 tentunya ya teman-teman. Dan memang yang lagi santer sekarang dibicarakan, yang lagi banyak orang pantau perhatikan adalah salah satu pergerakan dari Partai Serikat Indonesia atau PSI yang belum lama ini menggandeng ya, menarik ataupun anak daripada Presiden Joko Widodo, yaitu Kaisang Pangarep menjadi anggota ataupun kader PSI, dan kemudian disusul 2 hari setelah bergabungnya Kaisang Pangarep langsung menjadi ketum atau ketua umum Partai Serikat Indonesia ya. Nah, kalau kita lihat ini taktiknya ya luar biasa tepat gitu kan, walaupun tentunya juga pastinya sedikit banyak akan membosin partai-partai lain yang memang seprofil sama PSI ya. Kalau kita lihat kan ketika join Kaisang menjadi kader PSI, nggak lama 2 hari kemudian langsung menjadi ketum PSI. Nggak lama berselang 1-2 hari kemudian Kaisang Pangarep ini langsung melakukan safari politik ya, berkunjung, dan targetnya kayaknya udah ketara banget. Yang dikunjungi adalah para relawan daripada ayahanda beliau ya, relawan ataupun simpatisan ya pro Jokowi ya, yang memang banyak ya. Organisasi sayapnya yang memang banyak di Indonesia itu, utamanya yang di wilayah Jakarta, langsung dilakukan kunjungan dan silaturahmi daripada Kaisang Pangarep nih ya, sebagai posisinya sebagai ketua PSI. Nah, kalau kita lihat dari ini kan memang targetnya udah jelas ya, untuk secara instan, secara cepat untuk membesarkan partai PSI, tentunya dengan menggait atau simpatik daripada simpatisan, fans ataupun relawan Presiden Joko Widodo. Dan tentunya juga nyambung banget ya gitu kan, karena ini kan memang putra beliau ya, putra Presiden Joko Widodo. Artinya ini memang pergerakannya patut memang diamati oleh partai-partai yang memang kemudian seprofil dengan PSI ya. Kalau kita lihat, saya yakin juga pasti PSI ini di pemilu nanti pasti suaranya juga akan lumayan besar ya dengan pergerakan Kaisang Pangarep ini ya. Karena memang Kaisang Pangarep kan memang juga suka nggak suka identik sekali dengan Presiden Joko Widodo, dan targetnya jelas. Beliau langsung mengadakan kunjungan safari-safari ke kantong-kantong ataupun pusat-pusat daripada relawan simpatisan daripada Presiden Joko Widodo ya, di 2 pemilu yang memang perannya sangat besar ya. Tentunya nggak cuma untuk terpilihnya Presiden Joko Widodo 2 periode, juga memberikan suara yang signifikan tentunya untuk partai-partai pendukung pengusung Presiden Joko Widodo di pemilu 2 periode yang lalu. Tampaknya kayaknya biasa aja, tapi kalau menurut saya ini juga pastinya kurang lebih akan gembosin atau ngurangin, karena pemilih ini kan cuma milih 1 ya itu kan. Kalau milih 2 nanti malah nggak sah gitu kan. Pastinya akan gembosin beberapa partai yang lain saya pikir kan. Dan kalau menurut saya yang paling kemungkinan terdampak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan, karena memang PDI Perjuangan suka nggak suka adalah partai pengusung Presiden Joko Widodo di 2 periode ya gitu kan. Dan tentunya pastinya juga sebagian besar simpatisan Presiden Joko Widodo otomatis adalah pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitupun juga sebaliknya gitu kan.
simpatisan atau fan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pastinya juga memilih Presiden Joko Widodo. Kita nggak tahu terus berapa besar porsinya kalau itu kan pembagiannya seperti apa. Tapi yang jelas pastinya pohon sumbangsih daripada fans ataupun pengikut ataupun simpatisan daripada Presiden Joko Widodo ke perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini pastinya sangat besar. Tapi kalau kemudian kita lihat sekarang, kalau kita lihat faktanya kan kemudian ini kan kalau Kaisang Pangarep nih yang didatengin para projo apa memang daripada relawan Joko Widodo, tentunya kan pastinya kalau kemudian mereka sampai kemudian kepencut gitu, kalau kita tarik kemudian memilih partai PSI, tentunya kan otomatis yang kena gembos kan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Walaupun juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai besar gitu nggak perlu khawatir gitu kan, pastinya juga pemilih akar rumputnya juga memang udah besar, tapi pastinya akan mengurangi karena memang kalau kita lihat kan memang kalau simpatisan Presiden Joko Widodo ini kan memang identiknya dengan pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, nggak akan kemana gitu kan, bulat-bulat gitu kan. Dengan sekarang juga bergeraknya Kaisang beberapa tempat dan masif ya gitu kan, utamanya datangnya lah kantong-kantong daripada pendukung fans ataupun relawan daripada Presiden Joko Widodo, dan dapat otomatis lah karena beliau juga putra, suka nggak suka adalah putra Presiden Joko Widodo, tentunya akan dapat sambutan yang spesial tentunya kan. Nah ini memang patut diwaspadai karena memang kalau kita lihat juga profil PSI dengan PDI Perjuangan itu mirip ya, partai nasionalis gitu kan. Tapi yang jelas gitu kan, pastinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nggak sebanding lah. Partai PDIP ini adalah partai lama kan, partai lama, partai senior di Indonesia gitu kan, partai yang kokoh gitu kan. Tapi memang pastinya juga akan berkurang, saya yakin ya, pergerakan Kaisang Pangarep ini kemudian untuk membesarkan PSI, tapi yang diambil ini kan memang simpatisan daripada Presiden Joko Widodo gitu. Nah ini langkah-langkah ini memang patut diwaspadai gitu kan, karena kalau di Indonesia itu masih memungkinkan ya gitu kalau kemudian langkah-langkah instan itu bisa sukses. Kalau kita tilik ke belakang kesuksesan Partai Demokrat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ikonnya ya waktu itu, dari partai kecil yang baru kemudian ikut kontestasi, awal kemunculannya langsung jadi partai raksasa ya, partai besar di Indonesia kan, 2 pemilu ya, kemudian menang sampai di 2 pemilu, artinya nggak menutup kemungkinan ya. Tapi yang jelas kan pastinya juga akan mengurangi, ngembosin daripada mengurangi suara daripada partai-partai lain yang memang identik dengan Presiden Joko Widodo gitu kan, dan memang terdampak kalau saya lihat pastinya nanti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah ini sekedar analisa ya teman-teman, memang tampaknya manuver-manuver ini memang ya memang harus patut diwaspadai gitu kan. Diwaspadai artinya memang untuk partai-partai memang harus menyikapinya dengan berhati-hati dan nggak bisa disepelekan ya gitu kan, nggak bisa kayaknya disepelekan gitu kan, karena memang pergerakan pemilih itu sekarang sangat dipengaruhi oleh opini di publik gitu kan, apalagi sekarang kemudian didukung tokoh-tokoh baru yang instan kayak gitu, didukung para influencer juga yang nongol, karena memang sekarang kan memang media sosial itulah yang memang menyusun apapun, membentuk pola pikir kita gitu kan, dan hampir dari semua kita sekarang nyaris dari tiap lapisan masyarakat sepertinya bisa mengakses daripada internet, karena memang HP Android itu sekarang juga terjangkau, kuota juga terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, dan kita nggak bisa menampik bahwasanya kemudian sebagian pola pikir kita itu sebenarnya terbentuk, tersusun daripada opini-opini yang ada di media sosial yang memang ditampilkan oleh para influencer. Nah memang kadang-kadang ini langkah-langkah instan kemudian didukung para influencer ini juga sangat kuat pengaruhnya ya teman-teman. Kalau nggak disikapi dalam kompetisi pemilu ataupun pilpres nanti juga bisa kepleset ya gitu kan, ini gambarannya kan. Kalau itu kita lihat dari jalur daripada Kaisang Pangarep versi tadi ya, kalau kita lihat manuver-manuver pergerakan politik daripada partai-partai politik untuk menyongsong pemilu 2024. Itu juga kalau kita lihat daripada
Pilpres ya, kita lihat kemudian langkah daripada Surya Paloh, Bapak Surya Paloh dan Anies Baswedan gitu kan, yang kemudian mengambil Gus Muhaimin Iskandar dari seberang, dari koalisi yang didukung pemerintahan sekarang join gitu kan. Itu juga langkahnya juga langkah yang brilian kalau menurut saya kan, otomatis tuh ya. Dan memang suaranya kemudian posisinya pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini saya pikir perlu diperhitungkan dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini yang memang banyak memang keresahan gitu kan di beberapa lapisan masyarakat, seperti tampak ya di beberapa wilayah di Sulawesi gitu, kasus-kasus di Morowali gitu kan, nah, kemudian di Rempang gitu kan, yang kemudian memang bikin orang kemudian berpikir ulang pada dukungan mereka gitu kan, berpikir ulang gitu kan. Mungkin ada beberapa yang merasa kecewa gitu kan dengan kejadian-kejadian tersebut gitu kan. Terus juga kemudian posisi sekarang memang kondisi ekonomi saat ini yang memang juga untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah juga terasa berat gitu kan. Pastinya mereka akan berpikir ulang, apalagi dengan janji perubahan gitu kan oleh pasangan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tentunya banyak orang juga yang berharap ada perubahan yang lebih baik untuk mereka di masa mendatang gitu kan. Terlepas dari itu, memang manuver-manuver ini memang semua memang bergerak dengan cepat ya teman-teman, bergerak dengan cepat. Nah, kita akan lihat ya teman-teman, kita akan lihat memang kalau kita tunggu adalah salah satunya menunggu cawapres daripada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kita masih menunggu, tapi kalau menurut saya pakemnya pastinya Ganjar Pranowo juga tetap nanti posisinya untuk menandingi, fokusnya lah untuk menandingi Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar. Tentunya kalau kita lihat kan Anies Baswedan, Gus Muhaimin Iskandar nih kalau pasangan nasionalis religius, karena Anies Baswedan sekarang posisinya beda kayak ketika di pilkada DKI dulu ya. Sekarang posisi Anies Baswedan tuh lebih netral ya, dan saya lebih senang karena beliau akan menjadi capres yang memimpin seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia gitu kan. Kalau dulu kan memang dekat dengan organisasi-organisasi memang yang agak keras gitu kan. Sekarang udah agak jauh lah semenjak diusung oleh Bapak Surya Paloh, dan saya anggap ini memang suatu langkah yang membanggakan gitu kan. Dan kemudian apalagi kemudian tambah soft lagi join dengan Gus Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa gitu kan. Yang suka nggak suka, Partai Kebangkitan Bangsa adalah lahir daripada kaum Nahdliyin ya gitu kan. Tentunya ini penggabungan yang sangat luar biasa gitu kan. Dan saya rasa memang nanti juga pastinya Ganjar Pranowo pasangannya nggak jauh-jauh. Ganjar Pranowo ini kan tokoh nasionalis profilnya kan, tentunya juga akan mencari tokoh yang memang religius gitu kan. Pasti pilihannya juga nggak jauh-jauh dari Jawa Timur dan juga dari Nahdlatul Ulama pastinya. Ya di situ kalau kita lihat ada Bapak Mahfud MD dan Ibu Khofifah Indar Parawangsa, itu memang salon yang kuat ya teman-teman. Kalau saya pikir nggak jauh-jauh dari dua nama tersebut ya gitu kan. Dan kita masih menunggu, ini kan bulan udah mau masuk ke bulan Oktober ya. Kalau nggak salah itu nanti terakhir pendaftaran adalah 29 Oktober gitu kan. Tinggal sebentar lagi. Nah, kalau udah ketara baru tampak nanti obrolan kita. Nah, itu teman-teman, ngobrol-ngobrol santai tentang manuver-manuver geliat politik daripada partai politik, daripada para elit politik di Indonesia menyongsong Pilpres 2024 nanti. Tapi memang kalau kita lihat ya, sayangnya sekarang ini memang obrolannya memang full, kalau penuh baik di media sosial, di stasiun televisi gitu kan. Penuhnya memang ngobrolan tentang strategi sepertinya ya, daripada untuk mendapatkan pemegang kekuasaan di Pilpres ataupun pemilu 2024 nanti. Kebanyakan itu gitu kan. Kalau menurut saya juga agak ironi, karena memang sekarang juga memang kondisi masyarakat tuh banyak yang lagi susah gitu kan. Kalau masyarakat ekonomi menengah ke bawah tuh udah banyak yang merasa gitu kan, yang usahanya mungkin sekarang agak mandek gitu kan, yang biasanya dapat proyek
kayak tukang-tukang rumahan juga banyak yang kemudian saat ini nganggur, berhenti karena gitu kan, yang dagangannya sepi. Itu udah berasa banget teman-teman, karena saya juga bagian dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, merasakan itu. Dan saya banyak ngobrol-ngobrol dengan praktisi pedagang, pengusaha kelas ekonomi menengah ke bawah, tuh udah berasa banget. Dan ironinya memang kebanyakan jarang sekali dari tokoh-tokoh politik, elit politik yang kemudian membicarakan ide dan gagasan gitu kan, ataupun untuk mengentaskan, untuk menetralisir kondisi yang terjadi saat ini ya, terutama masalah perekonomian ya, untuk kelas ekonomi menengah ke bawah itu kan. Kebanyakan memang obrolannya sebajar strategi gitu kan, pemenangan ataupun menempatkan kader mereka ataupun mungkin anggota keluarganya. Memang arahnya kan kayak dinasti ya sekarang ini, suka nggak suka gitu kan teman-teman. Tapi memang juga nggak ada aturannya gitu kan. Dan kalau kita pikir memang semangat untuk waktu kemudian untuk turunnya Bapak Soeharto dari Orde Baru dulu adalah salah satunya untuk mengikis habis KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi sekarang juga sepertinya pergerakannya tokoh-tokoh politik juga kebanyakan juga arahnya juga anggota keluarga lah gitu kan, yang mau ditancapkan kepopulerannya. Dan sayangnya juga memang udah gak ada aturannya kan di situ kan, bebas-bebas saja, sah-sah aja gitu kan. Oke teman-teman, gitu aja obrolan kita malam hari ini gitu. Kalau teman-teman ada yang punya analisa-analisa lain dari saya, mungkin bisa tulis di kolom komentar, sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Nanti siapapun pemenangnya di Pilpres, di pemilu 2024 nanti, kita sebagai warga negara, masyarakat yang baik tentunya akan mendukung dan berharap pemimpin yang terpilih depannya nanti adalah seorang yang memang bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sudah menghadang nanti di kedepannya untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta ya, matur nuwun.